Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatus Sa'diah. Saya mahasiswa dari PAI STIT PGRI Pasuruan dengan NIM 2017-11001049. Sini saya akan menerangkan tentang video pembelajaran agama Islam dengan judul Arkanul Islam atau Rukun-Rukun Islam. Sebelum membahas jauh tentang apa itu rukun Islam, kita harus mengetahui tentang makna rukun Islam itu sendiri. Rukun memiliki makna yaitu suatu pekerjaan yang harus dilakukan sebelum melakukan suatu pekerjaan tersebut, atau sesuatu yang dapat menjadi pondasi atau dasar ketika melakukan sebuah pekerjaan. Sedangkan Islam memiliki arti dari kata aslama, yaitu selamat. Islam secara istilah memiliki arti ajaran yang telah dibawa oleh Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril untuk menyempurnakan agama-agama sebelum dari agama Islam. Rukun Islam terdiri dari 5 bagian atau 5 pondasi. Apa saja sih 5 pondasi itu? Sesuai dengan sabda Nabi Rasulullah SAW dan juga syairan juga disebutkan tentang rukun-rukun Islam yang berbunyi seperti ini. Buniyal Islamu ala khamsin, khamsatun arkanun fid din, shamu wa salatu wa zakatun, haju wa syahadatain. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamatus shalah, ita'uz zakah, wa shoma ramadan wa hajjul baiti man istata'u ilaihi sabila. Dari syairan tersebut kita dapat mengetahui bahwa rukun di dalam agama Islam itu terdiri atas 5 bagian. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat 5 waktu. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, naik haji bila mampu. Dapat kita ketahui bahwa rukun Islam secara global memiliki makna yaitu 5 tindakan dasar atau pondasi bagi orang Islam atau umat Islam yang beriman, yang merupakan ciri berkehidupan bagi orang Muslim. Islam yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat. Bunyinya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi, arti dari syahadat secara bahasa adalah persaksian. Arti syahadat secara global adalah sebuah pernyataan kepercayaan yang sekaligus pengakuan akan keesaan Allah dan juga Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Rukun Islam yang kedua adalah sholat 5 waktu. Jadi, dalam sehari semalam kita melaksanakan sholat 5 waktu. Apa saja 5 waktu itu? Subuh 2 rakaat, Duhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat. Itulah rakaat dalam sholat. Jadi total keseluruhan jumlah rakaat umat Islam ketika melaksanakan sholat dalam sehari semalam adalah 17 rakaat. Sholat dalam artian bahasa adalah doa. Karena melalui sholat kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.
Sedangkan sholat menurut istilah merupakan suatu gerakan atau amal ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat juga terdapat rukun-rukun sholat, syarat sahnya sholat, sunah-sunahnya sholat, dan juga hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Di dalam agama Islam, kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu. Sholat yang dilakukan dalam sehari semalam bisa dilakukan dimanapun, ketika kita bepergian, ketika kita sakit, maupun dalam keadaan yang darurat. Ketika kita sakit, kita diberi keringanan oleh Allah untuk melaksanakan sholat dengan tidur. Kita bisa melakukan dengan tayamum ketika mungkin khawatirnya atau kulit kita terdapat luka yang dapat mengakibatkan lebih bahaya dari luka tersebut. Jadi di dalam agama Islam ini banyak sekali toleransi untuk melakukan ibadah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penyayang bagi makhluknya. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, penyayang semua makhluk ciptaan Allah. Rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Menunaikan zakat adalah kewajiban bagi orang Islam. Semua orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, kecil ataupun besar, tua ataupun muda, kaya ataupun miskin. Karena zakat fitrah ditunaikan dalam jangka waktu 1 tahun sekali, yakni terdapat pada bulan Ramadan. Waktu yang paling afdol untuk berzakat fitrah adalah pada malam hari raya. Zakat fitrah ditunaikan semua orang Islam adalah sebuah hal yang wajib, karena di dalam harta kita terdapat hak sebagian milik orang lain. Maka dari itu kita diperintahkan untuk berzakat. Jadi terdapat 8 golongan orang yang wajib untuk diberikan zakat. Siapa itu? Yakni 8 golongan orang yang dapat menerima zakat, antara lain. Yang pertama adalah orang fakir. Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin adalah orang yang bekerja, namun masih tetap kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian golongan yang ketiga adalah amil zakat. Amil zakat adalah seorang penyalur zakat atau panitia zakat. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru saja masuk ke dalam agama Islam. Dan golongan yang kelima adalah hamba sahaya. Hamba sahaya itu sama seperti budak yang masih belum dimerdekakan oleh tuannya. Yang keenam adalah al-gharim. Gharim adalah orang yang memiliki banyak hutang, namun hutang tersebut bukanlah hutang dari kemaksiatan, dan orang tersebut tidak mampu untuk melunasi hutang tersebut, maka dia harus untuk dizakati, boleh untuk menerima zakat. Yang ketujuh adalah fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berperan di jalan Allah, yang menegakkan kebenaran, yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Kemudian yang ke-8 adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil merupakan musafir yang kekurangan bekal di dalam perjalanannya. Dizakatkan adalah bahan-bahan makanan pokok seperti beras, gandum, jagung, sagu, dan juga lain-lainnya dengan berat 2,5 kilo atau 1 sok. Dalam menunaikan zakat, harus juga memiliki niat untuk berzakat. Bagaimana niatnya? Niat untuk berzakat adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsin fardha lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat untuk menunaikan zakat fitrah untuk menyucikan diri sendiri fardu karena Allah Ta'ala.
Rukun Islam yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa menurut syariat Islam memiliki arti menahan makan dan minum dan juga hal-hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari, dengan niat semata-mata karena Allah Ta'ala. Surat Al-Baqarah ayat 183 telah diterangkan kewajiban untuk berpuasa Ramadan yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu berpuasa. Jadi, firman Allah tersebut menjelaskan tentang kewajiban berpuasa. Kewajiban berpuasa harus dilaksanakan oleh semua orang Islam yang sudah balik dan berakal, dan juga bisa membedakan antara baik dan buruk, suci dari haid dan nifas. Orang Islam diwajibkan berpuasa karena di dalam berpuasa tersebut merupakan ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam berpuasa terdapat rukun-rukunnya puasa, syarat-syarat sahnya puasa, sunah-sunahnya puasa, dan juga hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Niat puasa adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat berpuasa di bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Rukun Islam yang kelima atau yang terakhir adalah menunaikan ibadah haji ke Baitullah bila mampu. Haji menurut istilah adalah menyengaja berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah pada waktu tertentu, lakukan dengan tertib. Yang diwajibkan itu adalah haji, bukanlah umroh. Umroh adalah kesunahan. Yang membedakan antara haji dan umroh adalah waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaan haji ialah terdapat pada bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Sedangkan waktu pelaksanaan umroh itu tidak dibatasi oleh waktu. Jadi terserah kapan saja kita boleh umroh. Namun kalau haji dibatasi oleh waktu. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 196 dijelaskan tentang kewajiban haji adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Artinya, sempurnakanlah haji dan umroh kalian semata-mata karena Allah Ta'ala. Itulah penyajian video dari saya tentang Arkanul Islam atau rukun-rukun Islam. Saya mohon maaf apabila di dalam video saya masih ada kekurangan ataupun kata-kata yang masih tidak sesuai, karena di sini kami sama-sama belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.